wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di ba'da subuh kali ini kita akan mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah, insyaallah. Kitab yang berbicara tentang kepribadian agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang beliau meskipun diceritakan oleh para ulama adalah salah satu ulama yang beliau kafifun dorirun. Beliau ini adalah seorang ulama yang buta, tapi karyanya begitu luar biasa, ya, menginspirasi kita. Ulama yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Salah satu di antara karya terbaik beliau adalah kitab Syama'ilun Nabi, yang sekarang banyak yang menamainya dengan Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini bagian dari kitab yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW dari sisi bagaimana cara kita mengenal Rasulullah SAW, fisiknya maupun aktivitas harian Rasulullah SAW, bagaimana makan Rasulullah SAW, bagaimana tidur Rasulullah SAW, begitu pula dengan akhlak Rasulullah SAW. Makanya berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu ulama-ulama kita telah membagi atau mengklasifikasikan bab-bab tersendiri tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari sejak latar belakang sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian wafatnya Rasulullah SAW, yang ditambahi sedikit tentang peristiwa yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah SAW, maka akan disebut disiplin ilmunya dengan sirah nabawiyah. Kalau pengen mengenal Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu wajahnya seperti apa, kemudian bentuk tubuhnya seperti apa, rambutnya seperti apa, kemudian tadi ya, bagaimana tidurnya Rasul, bagaimana jalannya Rasul, bagaimana makannya Rasulullah SAW, apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW seperti apa, cara Rasulullah SAW berinteraksi seperti apa. Tayyib, maka bab itu disebut dengan bab Syama'il. Nah, yang paling terkenal adalah kitabnya Imam Tirmidzi yang disebut dengan Syama'ilun Nabi, yang kemudian sekarang dinamai dengan Syama'il Muhammadiyah. Kalau ingin tahu tentang kekhususan-kekhususan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, contoh nasab Rasulullah SAW. Nasab itu di dalam umumnya itu kan disambungkan sama laki-laki, Pak, ya. Makanya yang punya anak perempuan berikutnya nasabnya jadi putus dengan anak perempuannya. Tapi Rasulullah SAW tidak berlaku demikian. Maka siapapun yang menjadi keturunan Rasulullah SAW, yang sekarang ada polemik, Pak, nasab Ba'lawi istilahnya. Anak Rasulullah SAW itu kan yang laki-laki
itu kan meninggal di usia kecil semuanya. Pertama Qasim meninggal di usia 2 tahun. Menurut riwayat yang lain disifati meninggal saat usianya sudah bisa didudukkan tegak di kuda sekitar 4 tahun. Baik. Kemudian berikutnya anak laki-lakinya Abdullah itu juga meninggal di usia kecil. Kemudian kalau Qasim dan Abdullah ini kan anak Rasulullah SAW dari Ibunda Khadijah. Anak dari istri budak Rasulullah SAW bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan oleh seorang raja Mekaukis, ya. Punya anak namanya Ibrahim, meninggal di usia kecil. Ketika berada di gendongan Rasulullah SAW, nafasnya sudah hilang. Maka selebihnya yang hidup sampai kemudian punya suami dan punya keturunan itu sampai kemudian punya cucu, itu kan perempuan, ya. Ada Zainab, kemudian ada Ummu Kalthum, dan ada pula Fatimah, ya. Ruqayyah, yang Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar, ya. Tayyib, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka hukum yang berlaku kepada Rasulullah SAW berbeda dengan hukum yang berlaku kepada umumnya umat, seperti dalam urusan nasab tadi. Maka anak-anaknya yang punya keturunan, contoh keturunan dari Fatimah radhiyallahu anha, maka dan ilmu nasab itu ada sampai sekarang, masih bisa diteliti apakah nasabnya itu bersambung sampai Rasulullah SAW ataukah tidak. Itu ada ilmunya sendiri. Maka kalau dia memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah SAW, berarti kalau Rasul tidak boleh makan zakat, maka dia apa? Karena khususan Rasul nggak boleh makan zakat, maka dia tidak boleh makan zakat, ya. Ini salah satu kekhususan Rasulullah SAW. Lah, para ulama sudah selesai membahas tentang kekhususan Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki tanpa mahar, tapi Rasulullah SAW boleh, ya, secara hukum. Nah, ini dibahas dalam kekhususan Rasulullah SAW. Maka di antara ulama ada yang menulis tentang khosais. Imam Suyuti punya kitab Khosais Sughra dan Khosais Kubra, berbicara tentang kekhususan Rasulullah SAW. Gurunya Imam Ibnu Hajar, namanya Ibnul Mulaqqin, punya kitab Khosaisun Nabi SAW. Tayyib, berbicara tentang bukti-bukti kenabian. Jadi berbicara tentang Rasulullah SAW, kalau sekedar sirah itu terlalu kecil babnya, ya. Bab tentang Rasulullah SAW para ulama telah selesai tentang hak Rasulullah SAW, ya. Hak Rasulullah SAW apa saja? Maka ada seorang ulama namanya Al-Qadhi bin Iyad nulis kitab judulnya Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa, berbicara tentang dalil-dalil yang menunjukkan bukti kenabian Rasulullah SAW. Ada kitab judulnya Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Maka kita akan mencoba membaca hadis atau riwayat, ya, riwayat tentang Syama'il Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau menukil sekitar 416 riwayat tentang kepribadian agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kita ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Maka mari kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Setidaknya wujud cinta itu ditunjukkan mulai dari bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sendiri dari sahabat Anas bin Malik, ketika datang seorang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, wahai Rasul, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pertanyaannya dengan mengatakan kepadanya, jangan bertanya
kapan terjadinya kiamat, walakin madza a'datta, akan tetapi apa yang sudah kamu persiapkan. Maka A'rabi ini, orang Arab pedalaman ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbullahi wa rasuluh, hubbullahi wa rasulih, ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Dia merasa tidak punya amal istimewa kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kamu bersama man ahbabta, orang yang kamu cintai. Anas bin Malik yang menyaksikan ini, beliau mengatakan, fama farahtu ba'dal islami bimithli hadzal farahi, tidak pernah ada kebahagiaan yang aku rasakan sebesar ini setelah Islam, melebihi kebahagiaan melihat dan menyaksikan apa yang terjadi. Orang Arabi bertanya tadi kemudian mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW bahwa amal cinta itu bisa menyebabkan orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka kata Anas bin Malik, maka aku tanamkan dalam diriku cinta kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar dan kepada Umar, dengan harapan agar dikumpulkan bersama mereka. Dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan Rasulullah ditanya oleh seseorang, ada seorang almar'u ahabba qauman walam yalhaq bihim, ada seorang yang cinta pada satu kaum sementara dalam sisi amalnya belum bisa mengejar kaum tersebut. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut, ya. Tayyib. Nah, ini bagian daripada salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Di bab yang pertama, Imam Tirmidzi memulai dari cara mengenal Rasulullah SAW secara fisik dulu, ya, secara fisik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muallifi warhamhu wanfa'na bi fawaidi ilmihi wa taqabbal minhu shalihah amali. Qala al-muallif, saya ambil potongan sanadnya saja, tidak usah dibaca seluruh sanadnya, ya. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu sami'ahu yaqul, bahwa Rabi'ah ini mendengar Anas bin Malik berkata. Yang bercerita tentang Rasulullah ini adalah Anas bin Malik, dan Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Diminta sama ibunya untuk secara sukarela menjadi pelayannya Rasul SAW di usianya 9 tahun. Ya, di usia 9 tahun jadi pelayannya Rasulullah SAW. Maka wajar dia tahu betul bagaimana sifat Rasulullah SAW, baik sifat itu sifat akhlak maupun sifat khalqiyah, ya, sifat penciptaan, sifat fisiknya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak jangkung sekali, ya, tidak terlalu tinggi, ya. Wala bil qasir, juga tidak pendek, sedang-sedang, ya. Orang kelihatan jangkung banget gitu kan, ya, kelihatannya tidak sempurna gitu, ya. Begitu pula secara ukuran juga tidak terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaq, putih tapi tidak putih murni. Yang dalam riwayat lain disebutkan putihnya kemerah-merahan, ya. Dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib disebutkan putih kemerah-merahan, ada sedikit campur warna kecoklatan juga. Saya nggak bisa gambarkan gimana, ya. Tayyib. Wala bil ja'dil qatati, rambut beliau itu tidak keriting sekali,
Tayyib, tidak keribu gitu kan. Salah satu karakter rambutnya Dajjal itu apa? Al-Ja'ad, keritingnya keriting keribu. Makanya anak muda yang rambutnya lurus nggak usah dikeribu-keribukan, ya. Tayyib. Berikutnya, wala bisabti, tidak pula apa? Lurus. Jadi Rasulullah SAW rambutnya tidak keriting, tidak pula apa? Lurus. Tapi apa? Di sini nggak disebutkan, nanti di riwayat lainnya. Rasulullah SAW itu rambutnya bergelombang, ya, mutarajjilan, dalam keadaan selalu tersisir, baik tersisir ke belakang ataupun tersisir apa? Dua belah, gitu ya. Tayyib. Ba'athahullahu ala ra'si arba'ina sanah. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun, ya, di usia 40 tahun. Ini usia kematangan. Di usia 40 tahun, dulu pernah kita lewati di bab sirah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 35 tahun beliau sudah menunjukkan uji kebolehannya saat apa? Renovasi Ka'bah. Jadi 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul, itu kan terjadi renovasi Ka'bah, karena Ka'bah saat itu bangunannya sudah mulai lapuk karena sebelumnya terjadi banjir, dan saat itu Ka'bah memang belum ada atapnya. Sampai dirundingkan gimana ini direnovasi ataukah tidak, sementara mereka memahami bangunan ini adalah bangunan tua yang sakral. Maka seorang tokoh dari Bani Makhzum namanya Walid bin Mughirah mencoba untuk mendorong bangunan Ka'bah, kemudian bangunan itu roboh. Kemudian ditunggu beberapa saat, kemudian Walid bin Mughirah mengatakan, lihatlah wahai ahlu Makkah, kalian tidak melihat terjadi sesuatu pada diriku, artinya tidak ada musibah yang mengenai diriku. Ini menunjukkan bahwa Rabb kita, Tuhan kita ridho kalau kita renovasi Ka'bah ini. Akhirnya kemudian sepakat bersama untuk direnovasi. Maka Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid yang nanti meninggal dalam keadaan kufur, memusuhi Rasulullah SAW, tetap memahami kesakralan Ka'bah. Maka kata Walid bin Mughirah, kita tidak boleh menyumbang untuk membangun Ka'bah ini dari harta yang kotor, la min mahri baghin wala min kahinin, bukan dari hasil perzinahan, ya, pelacuran maksudnya, tidak pula dari apa? Hasil perdukunan atau ramal, tidak pula dari hasil, intinya yang hasil kotor, ya. Jemaah sekalian mereka memahami itu. Maka Rasulullah SAW saat renovasi Ka'bah kan terjadi polemik dalam memindahkan apa? Memindahkan Hajar Aswad. Maka Rasulullah SAW uji belian bagaimana beliau menunjukkan solusi ketika terjadi polemik itu dengan membagi pengangkatan Hajar Aswad dengan diletakkan di atas kain, dan masing-masing kabilah berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Tayyib. Saat itu beliau sudah mendapatkan segala-galanya secara personal. Beliau sudah populer, dikenal sebagai seorang yang jujur, dikenal sebagai seorang yang amanat, dikenal sebagai anak yang brilian, yang cerdas. Secara hak pribadi, keluarga, istrinya mapan, cantik, istri dambaan, ya. Maka di usia sekitar 37 tahun, 3 tahun sebelum diangkat jadi nabi, maka beliau suka apa? Menyendiri. Beliau berpikir keras bagaimana mengubah kondisi jahiliyah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada sebuah kondisi jahiliyah di tengah masyarakat yang perlu dirubah, ya. Maka beliau kemudian melakukan khalwat gitu, ya, ke Gua Hira sampai di usia 40 tahun.
Dan sebelumnya sudah ada muqaddimah, beliau mimpi, yang mimpinya itu sering jadi kenyataan, yang kemudian sampai beliau mendapatkan wahyu yang pertama di usia 40 tahun ini. Selanjutkan lagi, fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Maka beliau tinggal di Mekah, maksudnya tinggal untuk berdakwah di Mekah 10 sinin, selama 10 tahun. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik, riwayat Imam Tirmidzi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah, Rasulullah berdakwah di Mekah selama berapa lama di sini? 10 tahun. Padahal umumnya riwayat kita dapatkan dakwah Rasulullah SAW di Mekah selama berapa lama, Pak? 13 tahun. Tapi di sini disebutkan 10 tahun. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjamak antara dua hadis, dua riwayat tadi yang kelihatan bertentangan. Maka kata beliau, mungkin maksudnya Anas bin Malik di sini yakni awal dakwah Rasulullah SAW secara jahriyah, secara terbuka itu 10 tahun di Mekah. Karena 3 tahunnya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara apa? Tersembunyi. Dakwahnya person by person, dan itu pun dari orang-orang terdekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka 3 tahun sirriyah, kemudian berikutnya di Mekah ditambah berapa? 10 tahun. Kemudian wabil Madinati 10 sinin, dan beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Jadi genap berapa, Pak? 20 tahun dakwah secara jahriyah, 3 tahun sirriyah, jadi berapa? 23 tahun. Wahyu turun selama berapa? 23 tahun. Ya, 23 tahun. Turun kepada Rasulullah SAW, baik di fase sebelum hijrahnya Rasulullah SAW yang dikenal dengan ayat atau surah Makkiyah, atau di fase setelah hijrahnya Rasulullah SAW yang dikenal dengan fase turunnya ayat atau surah Madaniyah. Ya, yang kalau kita belajar ilmu tafsir, yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah. Durasi turunnya paling panjang dari sejak awal hijrahnya Rasulullah SAW sampai 31 hari menjelang wafatnya Rasul, menurut riwayat Abdullah bin Abbas demikian. Ya, ini surat Al-Baqarah. Ayatnya terpanjang 286, dan durasi turunnya memang paling paling panjang, dan memang komplit. Ya, Al-Baqarah itu paling komplit, memenuhi semua aspek pembahasan, baik akidah, syariat, mencakup pula cerita ini. Tayyib, di Madinah selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah. Allah wafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 60-an. Tepatnya 63 tahun. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, di depan para sahabat Rasul menyampaikan, sesungguhnya innallaha khayyara li abdi, Allah memberikan pilihan kepada hambanya antara dia diberikan umur yang panjang, ya, sampai menjelang kiamat, dengan au ila jiwari rabbih, atau dia menuju Rabbnya. Maka hamba itu memilih dia menuju Rabbnya. Abu Bakar yang mendengar hadis itu, mendengar Rasulullah SAW menuturkan hal tersebut di hadapan para sahabatnya, Abu Bakar menangis terseduh-seduh, sementara yang lain biasa saja. Maka pasca wafatnya Rasulullah SAW, Umar baru paham bahwa sahabat yang paling paham tentang hadis Rasulullah itu adalah siapa? Abu Bakar, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sudah dekat ajalnya. Jadi Rasulullah dikasih apa? Pilihan antara usianya panjang atau apa?
karena tugasnya sudah selesai, dipanggil oleh Allah menuju sisinya, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah memilih diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang wafat di usia berapa? 63 tahun. Dan ini umumnya usia umatnya Rasulullah SAW, ya. Umumnya usia umatnya Rasulullah SAW antara berapa? 60 atau 70. Ya, kalau sudah 80 itu sudah mulai loyo-loyo gitu ya. 90 udah mulai loyo, sehingga produktivitasnya mulai berkurang. Memang ada ulama yang usianya sampai 80-an dan masih produktif. Ada ulama dalam mazhab Hambali namanya Ibnu Aqil, itu sampai menulis 800-an jilid kitab, ya. Dan beliau katakan, masyaba azmi wala hazmi, rambutku sudah beruban, tetapi apa? Azamku, semangatku dan kesungguhanku itu tidak pernah berubah, meskipun sudah sampai usia tua, ya. Ini tayyib. Walaysa fi ra'sihi, coba di usia Rasulullah SAW wafat tadi dikatakan oleh Anas bin Malik, dan tidak ada di kepalanya Rasulullah SAW, maksudnya di rambutnya, walihyatihi, dan di jenggotnya, isyruna sya'ratan baydha, 20 rambut putih, hanya tidak ada uban lebih daripada 20 helai, ya. Tidak ada uban yang lebih dari 20 helai. Menurut riwayat yang lain ada yang pernah menghitungnya sampai cuma 15 helai, sekitar 15-an helai. Dan kebanyakan ubannya di mana? Ini apa? Jambang, ya, di pelipis ini. Ya, ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bermimpi, makanya pernah datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia ngaku, aku bermimpi ketemu Rasul. Orang ini adalah orang yang hidup di masa Rasulullah SAW sudah wafat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, sifati Rasulullah SAW, gimana kamu ketemunya? Maka dia menunjukkan begini dan begitu. Kalau kamu hidup semasa Rasulullah SAW, kamu tidak mungkin mensifati Rasulullah SAW lebih dari apa yang kamu sifatkan, ya. Makanya orang yang mimpi ketemu Rasulullah SAW, orang yang ketemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya seperti ketemu Rasulullah dalam apa? Terjaganya. Dan Rasul menyebutkan, wa inna syaitana la yatamatsalu bi, setan itu tidak bisa menyamarkan dirinya denganku. Makanya tinggal pertanyaannya, dia membaca syama'ilnya Rasulullah SAW enggak? Membaca tentang bagaimana sifat fisiknya Rasulullah SAW tidak? Maka kalau mengatakan saya mimpi ketemu Rasulullah SAW, rambut Rasulullah SAW putih semuanya, jenggotnya putih semua, padahal di sini disebutkan cuma berapa? 15 helai. Ada nomor 15. Kalau dalam riwayat tadi disebutkan tidak lebih daripada 20 helai. Dan uban itu sudah muncul sejak fase Mekah. Artinya Rasulullah muda sudah muncul apa? Uban. Dan itu bukan aib, ya. Makanya jangan menyakiti hati orang yang beruban ketika dia masih muda. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW, itu punya julukan Syaibah. Makanya nama lain Abu Thalib apa? Syaibah. Kenapa dia dijuluki Syaibah? Jadi Abdul Muthalib itu baru ditemukan di usia remajanya, itu bukan di Mekah, tapi di mana? Di Yasrib. Jadi Hashim yang melanjutkan dagangnya sakit di tengah jalan. Saat itu sakitnya di Yasrib, dirawat sama orang Yasrib sampai nikah sama orang Yasrib. Maka kemudian punya anak sampai meninggal di sana. Saudaranya Muthalib itu cari-cari siapa? Mana jejak Abdul Muthalib? Dia ini kan salah satu penghulu besar Mekah.
Yang mengurus urusan rifadah, siqayah dan sidnah, urusan tamu-tamu luar Mekah itu yang ngurus adalah Hashim. Urusan pengairan Mekah yang ngurus adalah Hashim. Urusan perawatan Ka'bah yang ngurus adalah Hashim. Kalau dia meninggal dunia, siapa yang ganti dia? Maka dicari jejaknya di Syam, nggak dapat. Baru kemudian dapat kabar bahwa dia meninggal di mana? Meninggal di tanah Yasrib oleh saudaranya bernama Muttalib. Maka didapati dia punya anak namanya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib diminta sama pamannya Muttalib untuk pulang ke negeri ayahnya sebagai pemimpin, menggantikan secara monarki, menggantikan kedudukan siapa? Hashim. Sama ibunya tidak boleh, maka pamannya mengatakan innalahu sya'na, dia punya kedudukan besar, kamali abihi sya'an, sebagaimana bapaknya punya kedudukan besar. Akhirnya diceritakan dan ibunya akhirnya ridho. Dibawa, ketika dibawa ke Mekah, orang-orang Mekah mengatakan, oh Muttalib baru beri budak. Kenapa? Karena Abdul Muttalib masih muda, rambutnya ubanan semuanya, gak putih, sehingga gak kelihatan seperti apa? Bangsawan gitu ya. Tayyib, maka Muttalib mengatakan, dia Abdul Muttalib, dia ini adalah pewaris dari Hashim. Ya, maka diceritakan bahwa dia ini adalah anaknya siapa? Hashim. Jangan sekalian dirahmati Allah Ta'ala ya. Nah, ini Muttalib, usianya Abdul Muttalib ya, usianya muda, rambutnya udah ubanan. Rasulullah SAW di fase Mekah masih muda, sudah keluar uban. Nah, uban itu kan keluar bisa karena apa? Mikir, atau karena apa lagi? Genetik, atau karena memang usia. Rasulullah SAW suatu ketika keluar dan dilihat oleh sahabatnya ada perubahan di fisiknya Rasulullah SAW, di mana keluar uban di jenggotnya. Maka sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana, ada apa? Kami melihat Anda naroka tasyib, Anda mulai beruban. Maka Rasulullah SAW bersabda, syayyabatni Hud wa akhawatuha, aku dibuat beruban karena ada salah satu ayat dari surat Hud yang turun. Yang salah satu ayat dari surat Hud yang turun itu perintah untuk apa? Istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Ayat yang memerintahkan Rasul untuk istiqomah bersama orang-orang yang bersamanya dan jangan melampaui batas. Ini sampai membuat Rasulullah SAW Pak, keluar ubannya ya. Tayyib. Dan kita oleh Rasulullah SAW dilarang, meskipun sebagian ulama ada yang menafsirkan larangan ini bersifat makruh untuk mencabut apa? Uban. Kalau menyemirnya boleh, dan sebaik-baik untuk menyemir rambut itu adalah al-hanna wal katam, warna hina ya, warna hina. Wastani busawat, dan hindari warna apa? Hitam. Cuma masih debatable di tengah-tengah ulama. Menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Muharrarnya, beliau katakan bahwa menyemir dengan warna hitam itu hukumnya haram, baik itu muda maupun tua ya. Sementara sebagian ulama Hanabila ada yang mengatakan bahwa menyemir dengan warna hitam itu tidak boleh untuk apa? Orang tua. Kalau muda tidak ada masalah. Karena apa? Larangan untuk menyemir dengan warna hitam, wajtanibus sawat, hadis itu berkaitan dengan Abu Quhafah, di mana saat itu Abu Quhafah, saat Rasulullah SAW Fathu Mekah, Abu Quhafah itu ayahnya Abu Bakar.
Rasulullah SAW ketemu dengan Abu Bakar, rambutnya sudah apa? Putih semuanya. Sampai Rasul nggak tega melihatnya, maka Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk menyemir rambutnya Abu Quhafah dan melarang untuk menyemirnya dengan warna apa? Warna hitam. Ya. Tayyib. Dan di dalam riwayat yang lain berkaitan dengan menyemir dengan warna hitam, di situ disebutkan, perawi mengatakan, wa hada mimma dhinnati qaulir rawi. Ini dicurigai adalah keluar dari perkataannya perawi. Ya, yang lafadznya bukan berkaitan dengan Abu Bakar tadi, dari perkataannya perawi. Ya. Sehingga kemudian ini menjadi khilaf, menjadi perselisihan di tengah-tengah para ulama, ya. Dan memang ada sebuah hadis, salah satu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman yang kecil itu adalah apa? Orang tua yang berlagak muda, yang rambutnya disemir dengan apa? Warna hitam. Ya, yang putih kemudian disemir dengan warna hitam, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perdebatan di tengah ulama, ya. Nah, di sini di ujungnya walaysa fi ra'si, saya ulangi lagi ya, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratan baydha. Dan di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di jenggotnya tidak ada lebih daripada apa? Lebih daripada 20 helai rambut berwarna putih, ya. Tayyib. Berikutnya, ya, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik bin radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki fisik yang sedang di tengah kaumnya. Laisa bitawil, tidak tinggi, wala bil qasir, tidak pula apa? Pendek. Hasanal jism, bentuk tubuhnya bagus. Maka disebutkan dalam riwayat bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sterk gitu ya. Maka bahunya itu apa? Bidang. Bahunya bidang. Makanya disebutkan dalam riwayat Salman Al-Farisi, beliau melihat bahu Rasulullah SAW bidang, dan di antara dua bahu ini ada apa? Ada, kalau bahasa kita apa? Tapi jangan dikonotasikan negatif. Tompel gitu ya, kayak tompel gitu ya. Stempel berwarna merah, merah apa namanya, apel ya, berwarna merah apel, yang itu bagian daripada tanda kenabian, yang itu juga nanti akan didapati dalam pembahasan apa, dalail, bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW adalah apa, ada tanda kenabian antara dua pundak, antara dua ini pundak ini Pak ya, berupa stempel yang berwarna merah seperti apel. Tayyib. Nah, ini Rasulullah SAW bagus tubuhnya ya. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Ini mengulangi yang tadi ya. Dan rambutnya tidak lurus, tidak bija'din, tidak keriting, wala sabtin, tidak pula apa? Lurus, bergelombang ya, bergelombang. Jadi tidak lurus banget dan juga tidak keriting. Asmarul laun. Ya. Kalau dalam riwayat Anas yang lain apa? Kulitnya agak kecoklatan ya. Idza masya yatakaffa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan, jalannya tegak. Ya, tidak ngerunduk gitu ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan matanya melihat apa? Ke tanah. Ya.
Makanya Rasulullah jalannya tegak, tidak ngeruntuk, dan kalau jalan itu sampai hentakannya itu terasa, hentakan kakinya terasa, dan itu menunjukkan laki-laki betul. Kan dulu pernah saya sampaikan, Umar pernah mengatakan laki-laki itu idza masya asra, kalau jalan itu cepat, tidak letoy gitu ya. Wa idza takallama asma, kalau bersuara suaranya itu kedengaran, enggak landai-landai gitu suaranya laki-laki ya. Umar mengatakan itu karena apa? Mendapati anak muda jalan di depannya. Saat itu beliau sudah cukup berusia, sudah jadi Amirul Mukminin. Maka anak itu kemudian disalib sama Umar. Umar balik lagi, kok bisa anak muda, masih muda, laki-laki jalannya selambat itu? Maka Umar balik, kemudian apa? Pundaknya ditepuk sama Umar. Ar-rajulu idza takallama asma' wa idza masya asra' wa idza daraba auja'. Laki-laki itu kalau jalan apa? Jalannya cepat, kenceng, tegak gitu. Kelihatan laki-lakinya. Kemudian wa idza takallama asma', kalau ngomong suaranya apa? Lantang, kedengaran gitu ya. Wa idza daraba auja'. Kalau mukul, ini bukan maksudnya jadi tukang pukul, bukan. Kalau mukul, pukulannya terasa, artinya apa? Lengannya itu apa? Kuat, kokoh. Coba laki-laki diminta sama istrinya, "Bi, angkatin galon, airnya sudah habis. Umi aja," gitu ya. Jadi ini sampai Umar mengatakan itu. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badannya tadi ya tegak. Meskipun disebutkan dalam riwayat nanti Rasul menyebutkan tentang nabi-nabi. Aku melihat Musa. Maka aku melihat Musa itu seperti kaum orang-orang Syanu'ah. Orang Syanu'ah itu orang Yaman, orang Syanu'ah. Kabilah Syanu'ah itu badannya apa? Gede-gede, teger gitu. Itu Nabi Musa, kuat, sterek gitu ya. Dan aku melihat Isa. Maka Isa itu seperti Urwah bin Mas'ud. Nah, berarti kalau artinya ya Rasulullah SAW ingin mengenalkan para sahabat, kalau kalian melihat Urwah bin Mas'ud, ya itu dia mirip seperti siapa? Isa. Dan aku melihat Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam, wa innahu ashbahu bi akhikum hadza. Dan aku melihat Ibrahim itu mirip dengan saudaramu ini. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya, ya, fisiknya itu mirip dengan datuknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW kalau jalan apa? Jalannya tegap sampai hentakannya itu terasa. Dan kalau beliau nolehnya itu beliau nggak suka noleh dengan apa sebagian. Noleh mama gini saja. Maka kalau beliau noleh akan membalikkan apa? Badannya. Nolehnya dengan seluruh badannya. Ya, bukan dengan apa? Satu bagian kepalanya noleh untuk melihat, tapi apa? Dengan seluruh badannya. Ini tambahan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Paling tidak manfaatnya yang ini mengenal secara fisik Rasulullah SAW, meskipun kalau kita belajar ilmu usul fikih, ketika Al-Imam Al-Juwaini menyebutkan di dalam kitab usul fikihnya tentang masalah sunnah. Sunnah itu kan definisinya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau sifat. Di situ disebutkan sifat khalqiyah atau sifat khuluqiyah. Baik sifat itu sifat ciptaan atau sifat akhlak. So sifat ciptaan itu seperti apa? Kayak ini, tentang fisik. Lah pertanyaannya, kalau sifat tentang fisik itu bagaimana sisi sunnah, pembahasan sunnah yang lengkap, mengikuti Rasulullah SAW secara sunnah itu bagaimana? Kan sunnah khalqiyah itu bersifat amrun jibilli, sesuatu yang sudah
diciptakan dari sana, tabiat yang sudah diciptakan dari sana. Kayak umpamanya apa? Rasulullah SAW dadanya itu berbulu sampai pusarnya. Yang dadanya nggak berbulu, nggak nyunah berarti gitu. Kan kita nggak bisa memahami begitu. Itu perkara namanya dibahas oleh Imam Juwaini, masalah apa namanya? Masalah sunnah khalqiyah itu amrun jibilli. Kayak umpamanya contoh lain. Anas bin Malik meriwayatkan, dan ini unik ya. Rasulullah bertamu dan melihat tangan Rasulullah SAW itu selalu menuju ad-duba. Duba itu labu, kalau labu kuning itu Pak ya, walau yang buat kolak itu Pak ya. Rasulullah kelihatan suka dengan makanan tersebut. Loh, suka makanan kan urusan selera Pak ya. Jadi bukan urusan apa? Sunnah dan tidaknya, kecuali dikecualikan apabila saya nggak suka walau, seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu nggak suka dengan labu tadi ya, tapi karena kekasihnya Rasulullah SAW suka makanan tersebut, maka aku buat diriku untuk jadi suka makanan tersebut. Akhirnya kemudian jadi suka. Niatnya karena pengen seperti Rasul, itu akhirnya jadi apa? Dia mengamalkan sunnah. Tapi kalau umpamanya hanya urusan biasa tadi, kayak umpamanya makanan, kesukaan, itu hanya urusan apa? Selera. Ya, ini namanya amrun jibilli ya, perkara-perkara tabiat manusiawi yang masing-masing punya tabiatnya ya. Tayyib. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.